Hai Bang Dalam, balik lagi sama gue Babon. Kali ini gue akan berbagi tips dan trik bagaimana memilih Vespa klasik. Yuk disimak bareng-bareng ya. Oke, bagian pertama yang teman-teman harus tahu yaitu STNK dan BPKB-nya. Paling tidak kelengkapan itu teman-teman harus sesuaikan. Pertama dari tipe kendaraannya, dia sesuai dengan BPKB-nya. Dan berikutnya nomor mesin dan nomor angkanya. Itu harus teman-teman cocokin dari jumlah angkanya sama hurufnya sesuai dengan BPKB-nya. Nah, kebetulan motor yang ada di depan gue ini Vespa Excel tahun 2001 yang dia memiliki nomor angkanya ada di sebelah kiri, kiri kanan sebelah lo, tepung sebelah kiri. Itu lo buka di bawah ban serepnya. Nah, kemudian nomor mesinnya tetap ada di paha sebelah kanan. Jadi kalau lo jongkok, lo bisa ngelihat tanah gue sobek nggak? Nggak bohong. Krekek. Gue mau begini nih. Gue takut crash gitu nih. Makanya gue nggak jadi. Oke, buat yang pertama teman-teman harus lihat itu surat-suratnya. Ini kalian harus lihat nomor mesin dan nomor angkanya. Kemudian yang kedua itu dari sektor body. Body teman-teman yang paling banget bisa ngelihat itu dari kondisi cat dan las-lasannya serta kelengkapan dari motornya. Yang terakhir itu kondisi mesin. Kondisi mesin itu menurut gua punya peranan sekitar 40% dari nilai 100 dari unit kendaraan, karena menurut gua mesin kendaraan tua itu pasti tidak ada sempurnanya, jadi tinggal bagaimana teman bijak untuk memilihnya. Coba kita mulai dari bagian surat-suratnya. Oke, yang pertama ini ada nomor registrasi. Nomor registrasi itu plat nomornya. Lu sesuai nggak sih nomor plat nomor lu sama yang di STNK? Sama juga yang di BPKB di lembar per lembar kedua. Sorry, di lembar kedua itu ada nomor registrasi. Nah, berikutnya itu ada tipe tipe kendaraannya. Di sini tertera Vespa Excel 150. Nah, ini kebetulan motornya Vespa Excel 150 tahun 2001. Dan berikutnya itu ada nomor mesin. Nah, nomor mesin itu kalau Vespa Excel itu biasanya posisinya ada di sebelah sini, ada di belakang knalpot, perut knalpot. Kalau knalpotnya masih standar, itu jumlah hurufnya sekitar 1, 2, 3, sekitar 11 deh kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jumlahnya ada 11 dan itu kalian harus cocokin ke STNK dan ke BPKW-nya. Terus yang berikutnya nomor body. Karena nomor body ini cukup tricky banget di kendaraan Vespa karena dia rentan banget korosi. Jadi gue saran banget sama teman-teman pastiin jumlah angkanya sama dan kondisinya jelas. Karena kalau itu memiliki kendala di situ, teman-teman agak sedikit kesulitan untuk ngurus perpanjangan surat-surat ini. Tapi ada solusinya juga. Sepengalaman gue, Polda itu bisa memberikan surat rekomendasi ke kita bahwa unit ini sudah korosi. Nah, untuk Excel tahun 2001 itu posisi nomor angkanya ada di sebelah kiri, di sebelah kanan kalian. Itu ada di tepung, kalian buka ban serepnya, dia ada di sebelah kiri. Oke, terus untuk di bagian body, biasanya gue agak sedikit concern tuh pertama kali yang bisa gue lihat itu di bagian mainframe-nya. Jadi kalau Vespa itu gue sebutnya ini mainframe, ini frame utamanya. Untuk di kendaraan eksklusif dan Excel tuh gue biasanya gampang banget. Ini dengkul kalian taruh di jok, tahan, terus tangan kalian tarik aja motornya ke
badan kalian. Ini fungsinya cuma biar tahu lasan pabrik yang ada di mainframe-nya ini copot atau enggak. Nah, ini yang menentukan Vespa lu goyang atau enggak, center atau enggak di kemudikan. Nih kalau ini kebetulan masih oke banget. Biasanya kalau yang nggak oke, dia kita giniin, dia narik, dan saat sebaliknya lo tarik pun dia akan goyang. Nah, berikutnya itu ada di decknya. Deck kebetulan kalau Vespa Excel dia pakai karpet dan eksklusif 2 juga pakai karpet, jadi kalian gampang banget. Kalian tinggal buka karpetnya. Ini kalian lihat kondisi decknya masih lurus atau enggak, sobek atau enggak. Karena untuk ngebetulin deck ini cukup lumayan. Terus dari body, dudukan shockbreaker belakang. Dudukan shockbreaker belakang itu biasanya Vespa Excel dan eksklusif itu kalau misalkan dia udah korosi, dia ada timbul jendolan di sini. Pas banget di posisi ini, jadi kalian buka aja joknya. Dia akan ada jendolan di sini. Dan posisi shockbreaker itu biasanya udah nggak tegak lurus sama mesinnya. Terus bagian body apa lagi ya? Oh, original catnya. Kebetulan nih motor udah sebagian ada yang disepet, ada yang original. Jadi teman-teman bisa lihat ini susunan cat, di mana cat original yang tertimpa sama cat siraman. Ini cat original dan ini cat siraman. Nah, kebetulan motor ini sekitar 60%-nya sudah disiram. Jadi ini bisa lihat perbedaannya. Ini ada dempulan, ini ada material besinya, cat aslinya, dan dempulan. Ini kelihatan banget susunannya. Jadi nggak bisa dibohongin. Lalu yang berikutnya, kelengkapan bodi. Kelengkapan bodi itu apa aja sih? Kalau di Vespa Excel itu yang agak sedikit mahal itu menurut gua speedometer. Ini kebetulan speedometernya masih oke, cuma agak buram. Terus joknya juga kondisinya juga masih oke. Dan kalau di Excel tuh rangka joknya itu lo harus perhatiin banget karena suka keropos di bagian sininya. Jadi kalau lo beli Vespa Excel tuh lo pegang joknya, kalau dia udah renyek berarti tanda-tandanya lo harus beli lagi atau lo reparasi joknya. Kemudian ini ada oli samping, ini harus bekerja karena ini ada gunanya untuk ngegabungin oli mesin, oli campur ke bensin di karburator. Kemudian apa lagi ya? Untuk otentik Vespa tahun 2001 itu di fork. Di bagian forknya ada pegangan kabel speedo. Ini cuma ada di Vespa varian tahun 2000-an. Jadi ini udah salah satu ciri bahwa fork ini masih bawaan unit kendaraan, karena unit ini kendaraan ini tahun 2001. Terus stop lamp masih aslinya, sen juga masih aslinya. Nah, untuk ngecek bagaimana kelistrikan kalian masih baik atau tidak, paling enggak indikator yang ada di speedo kalian hidup, dari lampu sen, lampu jauh dekat, indikator oli samping, netral, bensin, dan speedometer. Lalu yang berikutnya apa lagi ya? Mesin. Nah, untuk mesin di Vespa Excel itu dia punya opsional yaitu double starter. Nah, double starternya mari kita buka dulu. Posisi double starter Vespa Excel adanya di belakang. Ini ada dinamonya. Dan magnet Vespa Excel itu memiliki geriginya di belakang kipasnya supaya bendik dari dinamo itu bisa buat muterin mesinnya. Jadi pastiin lo dapat Vespa Excel lo yang magnetnya masih originalnya, jadi masih ada giginya, terus masih ada dinamonya.
Nah, selain dinamo, untuk menghidupkan dinamo itu harus ada bendiknya. Nah, itu biasanya juga banyak juga bendiknya udah ditukar-tukar sama motor Jepang. Nah, saran gue nggak diganti dengan motor Jepang sih, karena nggak kuat. Terus di bagian mesin apalagi ya yang harus diperhatiin, blok. Ukuran bloknya lu juga harus tahu berapa. Lu tanya aja sama pedagangnya, atau siapa tahu temen lu sendiri yang jual. Lu coba pastiin berapa besar bloknya, karena kalau menurut pribadi gua, ukuran blok itu sangat berpengaruh sama tenaga dan durability kendaraan itu sendiri. Makin besar menurut gua mungkin tidak menjamin itu enak atau kenceng, tapi menurut gua dia bisa mengurangi tingkat durabilitasnya. Karena kenapa? Makin besar tuh dia makin panas. Jadi semakin kecil ya menurut gua emang tenaganya nggak besar ya menurut gua jadi awet aja gitu loh. Dan harga blok sekarang tuh cukup lumayan mahal. Berikutnya itu ada lagi knalpot. Knalpotnya usahain banget masih standarnya atau masih asli bawaan motor. Kalau asli bawaan motor Vespa Excel itu dia ada kerut di bagian leher, terus di bagian mau masuk ke tabung knalpotnya. Terus nih Vespa Excel dan eksklusif tuh ada di bak persnelangnya ada switch netralnya. Kemudian apa lagi ya? Selahan, usahain juga masih aslinya, yang masih bahannya aluminium. Terus lagi kalau gue pribadi gue lebih suka dia masih pakai sepan rotari aslinya, dan berarti karburatornya masih posisi duduk seperti ini. Dan kalian boleh tanyain juga ke pedagangnya atau yang jual karburatornya masih original atau enggak, karena harga karburator sekarang cukup mahal. Itu sih tips dari gua, salah satu trik gua juga untuk cari motor bekas Vespa. Oke, setelah semua rangkaian pengecekan kalian lakukan, dari surat, bodi, mesin, bahkan udah sampai kalian coba unitnya. Jadi kalau misalkan ada kekurangan minor seperti lampu mati, sennya mati, bannya habis, itu kalian ya itu bisa dimaklumin lah. Jadi buat teman-teman yang udah lanjut beli dan mau diskusi bareng, silakan. Yang mau main mampir ke sini, posisi kami ada di Ragunan. Jadi siapkan saldo kalian, marilah bertransaksi dengan baik, mari bervespa, mari berkarya. Nggak gini nih tadi.